Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Niki Alam Syarahab dari kelas TI 23F. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Baik, pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Pertimbangan desain dan ekonomi sangat penting dalam proses permesinan untuk menghasilkan produk yang efisien, berkualitas, dan hemat biaya. Pertimbangan desain meliputi pemilihan material, struktur, toleransi, dan proses manufaktur yang sesuai. Sementara itu, pertimbangan ekonomi melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan efisiensi proses. Nah, kemudian suatu komponen sangat mempengaruhi kemudahan dan biaya proses pemesinan. Satu, kesederhanaan geometri. Itu komponen dengan bentuk sederhana, misalnya lubang silinder, permukaan datar, lebih mudah dan murah untuk dikerjakan dibandingkan bentuk kompleks, misalnya permukaan lengkung, bebas atau undercut. Kemudian, hindari fitur rumit jika tidak diperlukan secara fungsional. Untuk yang B-nya, pemilihan toleransi dan kekerasan permukaan. Nah, yang pertama, toleransi yang lebih ketat memerlukan waktu pengerjaan lebih lama dan peralatan lebih presisi. Yang keduanya, permukaan sangat halus memerlukan pemrosesan tambahan atau finishing yang meningkatkan biaya. Untuk yang C-nya, orientasi dan penempatan fitur. Satu, fitur seperti lubang, slot, atau ulir sebaiknya ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau oleh alat potong. Nomor duanya, penempatan fitur yang logis dapat mengurangi pemindahan benda kerja atau setup ulang. Untuk yang D, pemilihan material. Yang pertamanya material keras, atau seperti baja tahan karat, lebih sulit dan mahal untuk dikerjakan dibanding material lunak seperti aluminium. Yang nomor duanya, desainer harus menyimbangkan antara sifat mekanik dan kemudahan permesinan. Terus di sini ada menghasilkan produk dengan biaya minimal tanpa mengorbankan kualitas. Untuk yang A-nya waktu pemesinan. Nah, untuk yang pertama itu biaya permesinan sangat tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk memotong material. Maksudnya desain harus minimalkan volume material yang harus dibuang dan jumlah operasi pemesinan. Untuk yang B-nya jumlah produksi. Yang pertama, untuk produksi massal, biaya stok atau penyiapan mesin bisa ditekan per unit. Untuk duanya, untuk produksi kecil, desain harus meminimalkan kebutuhan fitur khusus dan alat bantu lain. Untuk yang C, pemilihan mesin dan alat potong. Gunakan mesin dan alat potong yang tersedia dan umum dipakai untuk menekan biaya investasi. Kemudian, alat yang mahal bisa dipertimbangkan jika secara signifikan mempercepat waktu produksi. Untuk yang D-nya, penggunaan otomatisasi. Yang pertama CNC atau komputer numerical control. Meningkatkan akurasi dan kecepatan meskipun memerlukan biaya awal tinggi. Kemudian dapat dipertimbangkan untuk jangka panjang atau produksi berulang. Untuk yang E-nya, perencanaan proses. Nah, urutan proses yang optimal, misalnya rocking, semi finishing, finishing, itu menghindari pengerjaan ulang dan minimalkan waktu siklus. Nah, kesimpulannya di sini ialah desain yang baik akan mempertimbangkan kemudahan dalam permesinan dan pertimbangan ekonomi, memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara efisien dan hemat biaya. Keduanya harus seimbang agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi namun tetap kompetitif secara harga. Sekian materi yang saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.